Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iksa Afnan. NIM saya itu 23610245. Saya dari kelas 23 BCI 01. Oke, jadi di sini eh, saya akan menjelaskan tentang final project saya, file project Big Data, yaitu dengan judul Applying Canine Regression to Predict Peak Players Number for Steam Games. Oke, bisa dilihat di sini kalau ini adalah file project Big Data and Predictive Analysis matkul ini. Oke, sini ada nama grupnya, ada saya sendiri sebagai ketua, ada Aditya Christopher Lalot sama Surya Farel Fawaz Tasyarofi. Oke, next di sini ada table of content. Oke, kami membaginya itu menjadi beberapa chapter. Chapter pertama itu ada data processing, ada exploratory data analysis, modeling, lalu ada modeling and evaluation, sama ada summary-nya juga, gitu. Oke, langsung aja ke data processing. By the way, data ini kami scrape manual dari perkuliahan, gitu ya. Jadi ini data kami scrape dari SteamDB, SteamDB, ya betul, website SteamDB. Oke, yang pertama itu di sini kita mengecek buat initial data inspection-nya pakai devinfo. Kita bisa lihat di sini kalau mostly itu fitur-fiturnya tuh objek bentuknya, hanya ada dua yang bersifat numerik, integer 64 dan float 64 ini, yaitu untuk tahun rilis dan rank, dan yang lain-lain ini masih objek. Nah, ini nggak bisa kita calculate atau kita kalkulasi karena data dalam bentuk objek itu ya nggak bisa di kalkulasi gitu ya, karena kan bukan angka. Oke, next di sini kita mau ngecek juga ada missing value atau enggak, dan ternyata enggak, karena SteamDB ini sebenarnya cukup data yang cukup bersih gitu ya. Oke, lanjut ke standarisasi dan bersihin data. Di sini ada beberapa fungsi untuk nge-parse discount, rating, sama untuk nge-parse integer yang general gitu. Jadi nanti string value-nya itu bakal jadiin ke kolom-kolom numerical. Oke, lanjut ke di sini mau nge-convert data tipenya. Jadi yang tadi fungsi tadi itu dipakai, di apply, terus di sini lanjut kita ke format. Jadi ada beberapa kayak contohnya di sini tuh release date itu bakal dirapihin gitu ya. Oke, next di sini ada feature engineering, sama kita nambahin dua fitur baru, ada price status sama discount status. Jadi kalau misalnya suatu game itu harganya atau nggak gratis, itu berarti price statusnya 1, dan kalau ada diskon berarti diskonnya ter 1 gitu. Oke, ini ya ini biasa ngecek lagi, dan udah kebanyakan integer ya. Yang objek itu cuma release date sama game name, karena itu nggak mungkin integer. Oke, next. Nah, ini ada beberapa, kita bisa lihat slide sedikit dari data-datanya, ada Disney, Showdown, dan yang lain-lain, Star Wars. Oke, next masuk ke EDA atau Exploratory Data Analysis. Oke, di sini ngelihat dulu head sama tailnya sudah terlihat, dan sebenarnya tidak perlu dicek lagi ya. Nah, next sini kita mau melihat statistik dasarnya menggunakan DF describe. Nah, di sini kita bisa melihat kayak jumlahnya, rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, nilai maksimum, sama beberapa kuartil, kayak kuartil pertama, kuartil kedua, atau median, sama kuartil ketiga. Lalu kita juga melakukan univariate analysis di sini untuk ngecek statistik dari data kolom kategorikal gitu ya. Sebenarnya untuk melihat yang unik itu ada berapa gitu. Oke, terus kita juga buat plot distribusi. Nah, di sini bisa dilihat kalau mostly itu right skewed atau condongnya tuh ke kanan gitu ya, right skewed kayak gitu. Nah, terus yang left skewed tuh cuma di rating aja. Nih. Yang lainnya tuh kebanyakan right skewed, ini left skewed sendiri. Oke, kita juga ngelakuin bivariate analysis di sini untuk ngecek apakah ada outlier atau enggak gitu. Nah, di sini ada outlier di price column. Nah, ini buat scatter plot, buat ngelihat kira-kira sebaran datanya itu kayak gimana. Oke. Beberapa tambahan analisis. Nah, terus di sini kita juga melihat analisis korelasi.
Sini menggunakan heat map ya. Bisa dilihat karena kita nanti mau ngepredik atau ngebuat model tentang peak players, jadi kita bakal ngelihat yang mungkin di peak players saja gitu. Di sini ada followers itu untuk korelasinya sebesar 56% atau 0,56, dan juga untuk online now itu 48%. Angka yang sebetulnya nggak tergolong besar banget, tapi masih cukup berkorelasi gitu. Masih bisa dimasukkan dalam perhitungan gitu. Nah, untuk modeling evaluation-nya itu kita pakai Cannon Regressor. Kenapa kita pakai Cannon Regressor? Sebenarnya kami itu sudah membuat banyak model sebelumnya, dan yang paling optimal itu Cannon Regressor itu bisa mencapai tingkat model yang lebih bagus gitu. Nah, jadi Cannon Regressor itu dia akan mengambil rata-rata dari 3 data terdekat, dari K terdekatnya gitu, karena kan KNN gitu kan, K terdekatnya. Kalau misalnya di sini K-nya 3, itu berarti ya ngambil dari 3 data terdekat dari suatu titik gitu. Nah, ntar bisa kelihatan terus jadi buat rata-rata. Nah, terus untuk metrik jaraknya atau distance metricnya itu kita pakai Euclidean. Nah, ini formulanya ada di sini. Nah, terus untuk evaluasinya kita mendapatkan MEI atau mean absolute error itu sekitar 19.883. Tenang dulu, ini emang kelihatannya banyak, tapi sebetulnya nggak juga. Kenapa? Karena yang kami predik itu kan peak players ya, yang dimana peak players itu jumlahnya pasti jutaan, bahkan bisa ke puluhan sampai ratusan juta gitu. Nah, jadi 19.800 ini tergolong kecil banget gitu, karena peak players yang sebenarnya itu sekitar ya jutaan gitu, sangat besar sekali. Nah, di sini untuk R2 score-nya kita dapat 90%, which is lumayan untuk real data ya, karena ini kita benar-benar pakai real data, jadinya 90%. I think it's a good a good result gitu. Nah, ini untuk model performance-nya, ini ada visualisasinya, bisa dilihat di sini kalau ini adalah hasil atau prediksi dari Cannon Regressor-nya gitu. Nah, ini bisa kelihatan lebih mudah lah ya kalau si garis merah ini tuh menggambarkan si modelnya gitu. Nah, ada summary-nya ya, kurang lebih sama aja. Oh ya, kita pakai 90% data itu untuk training dan 10% untuk tes gitu. Nah, terus untuk K-nya kita pakai 4 di situ, dan ya hasilnya 90%, lebih dari 90% R2 score. Nah, itu lumayan tinggi gitu. Nah, ini ada contribution-nya. Untuk survival itu ada data preparation sama feature engineering. Untuk Chris itu ada EDA sama correlation analysis. Untuk saya sendiri itu ada modeling sama evaluation, sama saya juga yang nge-scrape datanya sebelumnya itu pakai Selenium. Saya nge-scrape pakai Selenium. Oke, ini ada beberapa referensinya. Nah, mungkin kita bakal langsung masuk ke lab-nya ya di sini. Nah, ini datanya sebelumnya sudah saya masukkan ke GitHub saya dulu. Nah, itu mungkin bisa dibuka, teman-teman juga bisa buka. Nanti saya akan taruh di deskripsi ya untuk datanya. Nah, terus di sini ada data processing yang tadi. Info. Nah, ini kenapa kami buat seperti ini, itu biar rapi ya. Karena saya sendiri itu dari AMCC di bagian data science, jadi sudah cukup familiar dengan Google Colab. Sini, makanya mengerapikannya itu cukup mudah. Oke, nah terus di sini ada beberapa yang tadi kita lihat ya, ada standarisasi, kita rename dulu awalnya. Terus ini ada nge-parse buat discount, rating sama integernya. Nah, terus ini nge-apply function yang tadi, yang parsing tadi. Terus di sini mau kita format. Jadi biar data yang terutama yang date ini ya, itu biar bisa dibaca oleh si komputernya. Oke, nah ini lanjut. Ini nggak terlalu penting. Lanjut ke feature engineering di sini. Nah, kita ngambil data-data yang emang kepake aja itu. Terus sini nambahin 2 kolom baru dari price sama diskon, jadi price status sama diskon status, nambah 2 jadinya. Terus di sini
lanjut lagi. Nah, ini cuma nge-display aja. Nah, ini masuk ke EDA. Nah, ini kita bisa melihat 10 data pertama, 5 data pertama sama 5 data terakhir. Terus di sini deskriptif statistiknya. Oke. Nah, ini buat distribution plotnya. Ya, right skewed kebanyakan memang tuh, ada left skewed cuma satu ya mana. Nah, ini left skewed buat rating. Terus nah ini box plotnya buat nyari outlier. Oke, next masuk. Nah, ini untuk correlation analysis. Ini menganalisis untuk korelasi setiap fitur gitu ya. Tapi karena kita yang pakai pack players, nanti yang bakal kita banyak lihat tuh di pack players saja gitu. Di sini pack players sangat berkorelasi dengan followers dan juga online now. Nah, ini kita untuk model creationnya atau modelnya. Pertama itu saya split dulu. Nah, untuk fitur-fitur yang dipakai itu followers, rank, sama online now. Kenapa? Karena di sini followers sama online now itu cukup positif ya, di angka 0,5 sama 0,4 atau sekitar 50%. Sama rank ini di 0,25 gitu. Yang memang tidak sangat besar tapi cukup berkorelasi lah. Masih bisa dimasukkan dalam perhitungan gitu. Walaupun memang angkanya kecil. Nah, di sini kenapa minus itu karena korelasi terbalik ya. Nah, kita pack players dan di sini pakai train test split dari scikit-learn. Nah, untuk buat kayak regresornya ini saya buat sendiri. Pertama pakai pakai pendefinisian atau function gitu ya. Nah, ini formulanya yang tadi yang di sini tuh kita masukin di sini. Oke. Nah, ini buat pembuatan modelnya, K-nya 4. Kita udah mencoba beberapa K yang lain, nilai K yang lain, tapi yang paling optimal tuh 4. Oke, dan di sini untuk evaluasinya pakai MAE atau mean absolute error sama R2 score. Nah, ini pakai perhitungan manual juga. Nah, ini adalah visualisasi dari prediksi kita dengan aktual datanya. Nah, cukup terlihat bahwa ini cukup bagus gitu. Nanti kalau data-data di sini itu bakal lebih optimal lah. Gitu. Oke, mungkin sekian dari saya. Itu adalah penjelasan tentang final project kami. Mungkin dari sini saya tutup. Terima kasih.